Tadi. Itu semua. Ayo masuk semuanya, masuk semuanya. Masuk Nok. Ayo Nok, sini Nok, masuk Nok. Sini Nok, geser sini Nok. Biar dekat, jangan jauh banget sini. Sini geser. Mana ini? Pada nggak ada semua. Kelas 6 mana kelas 6? Nggak ada. Sendiri doang. Kelas 5 2 doang. Di tengah apa yang ngambil tadi dia ngarah ke miring kena. Lagu-lagu apa yang paling menyeramkan sekarang? Tahu dia. Lagu apa katanya? Lagu-lagu apa yang paling menyeramkan sekarang? Oke, nah dia trending topik tuh. Nok. Lagu paling fenomenal 2025. Lagu-lagu apa yang paling menyeramkan? Tahu nggak? Benar tuh, udah benar. Kuyang ada di sini yang itu. Menjagamu tak sedia aku berkorban untukmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak, apa pengajian rutin Paprika. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi umur oleh Gusti Allah sampai di tahun 2026. Banyak teman-teman kita yang hari ini sudah udah ada di dalam kubur. Alhamdulillah kamu masih pada sehat, pada waras, ada dalam lindungan Allah, bisa ngaji juga. Mudah-mudahan tahun 2026 ini kita semua digampangkan oleh Allah untuk dapat ilmu, seterusnya bisa berbakti kepada ibu bapak kita, dan yang paling penting semoga kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita ngaji, kita buka pengajiannya dengan membaca basmalah dan doa Nabi Sulaiman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terus doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman. Yo bareng tuh 2 3. Doanya Nabi Sulaiman, Nok. Ayo benar. Yo tuh 2 3. Rabbi zidni ilman nafi'an. Sekali lagi. Rabbi zidni ilman nafi'an. Satu kali lagi, itu 2 3. Nanti Manok, jadi itu tuh dibacanya sesudah sholawat, ya. Oke, dibacanya sesudah sholawat. Jadi susunan acaranya nih, 1 baca pembukaan, yang kedua baca nanti ayat suci Al-Quran, yang ketiga itu pembacaan sholawat, oke.
Yang keempat, pembacaan doa sebelum belajar. Lagi itu kamu udah nulis kan doa lengkapnya kan? Udah belum? Udah ya, walaqad istarallahu yang itu. Ala Sulaimana bil ilmi wal mali. Terus Qala Sulaimanu aktarul ilma fakultu fid du'ai Rabbi zidni. Udah kan ditulis kan? Udah kan? Zaman apa pada nulis enggak? Emang enggak disuruh? Oh. Ya pokoknya gitu tuh. Mulai dari minggu depan udah baca sholawat, pembacaan doa sebelum belajar. Siapin petugasnya no. Oke? Doanya full. Jadi nggak cuma Robi Zini doang, tapi dari awal sampai ke akhir udah ditulis. Sama Teriska kalau nggak salah dia yang minta ke TA-nya. Ke TA-nya ya, tapi nggak ada ya. Mintanya ke Pak Robi jadinya ya. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ngajinya sebentar aja sampai jam 9 kurang seperempat. Beres nggak beres jam 9 kurang seperempat kita udahan. Oke. Ini kelas 5 nih, kelas 6 pada nggak ada. Ntar pas minggu depan masuk lihat aja pembalasannya. Ya, kan nggak libur. Kenapa katanya Teriska nge-WA, kenapa Paprika libur enggak? Kata Pak Robi jangan libur. Nanti juga banyak yang pada libur sendiri kata Pak Robi. Bener kan buktinya yang hadir cuman sedikit, tapi cewek mah banyak ya. Kelas 5 mana kelas 5 nok? Banyak tuh. Siapa yang enggak hadir? Siapa yang enggak hadir? Siapa? Terus yang kelas 6, ayo Cung, Nok. Siapa yang nggak hadir? Siapa? Oh, Piki kemana liburan dia? Nggak ada di kita kan? Ada nggak? Nggak ada liburan. Kita bakal belajar nih, Pak Robi bakal nyeritain, bakal menyampaikan sebuah kata yang sudah nggak asing lagi di telinga kamu, bakal kamu sudah hafal akan kata-kata tersebut, yaitu sebuah kata yang disebut dengan kata basmalah. Apa, Nok? Basmalah itu apa isinya? Apa kata-katanya basmalah itu? Ayo bareng, apa itu basmalah kata-katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah dibacanya ketika apa itu? Dibacanya ketika apa? Mau makan, betul. Terus mau baca doa, terus apa? Memulai kegiatan. Apalagi? Mengaji ya. Mau apel boleh nggak baca bismillah? Nggak boleh. Ya. Mau maling? Baca bismillah jangan. Nggak boleh. Mau bolos baca bismillah jangan. Jangan. Mau jahat ke orang baca bismillah jangan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Basmalah itu dibacanya ketika akan memulai sesuatu. Kenapa kita harus baca bismillah ketika kita akan memulai sesuatu? Kita lihat arti dari bismillah. Cung, siapa yang tahu arti bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, Cung. Yang tahu arti bismillah, Cung. Bismillahirrahmanirrahim, Cung. Ayo. Tania ada Mara Irtanti. Ayo, no.
Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Apa? No, katanya kedengeran nggak? Enggak, Cina, sok, nok. Apa? Yang kencang, break lagi katanya, nok. Kedengar? Dengar. Hayo bareng. Apa kata Tedara tadi arti dari Bismillahirrahmanirrahim itu? Lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kalau sari tilawah tuh gitu, jangan apa dengan menyebut. Jangan kalau baca sari tilawah jangan biasa, no, harus ada apanya, ada iramanya gitu. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan, gitu bacanya. Ini mah aku berlindung pada Allah dari godaan, apaan itu? Itu mah baca artinya, bukan baca sari tilawah. Ya, oke? Jadi baca sari tilawah itu kayak gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Gitu. Itu baru sari tilawah. Sari tilawah dengan menyebut nama Allah yang Maha apaan? Ini yang gede-gedenya harusnya nyontohin, harusnya nyontohin. Sari tilawah, kalau sari tilawah itu pendek juga nggak apa-apa, seayat juga nggak apa-apa. Ya, yang penting benar bacaannya. Gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang kasihnya tanpa pilih kasih, yang sayangnya tiada terbilang, gitu. Itu artinya tuh. Kenapa? Dengan menyebut nama siapa? Allah. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, ya, kita mulai dengan bismillah dulu. Kalau dalam hadisnya, bisa nggak kamu pada nulisnya, no? Ya. Yang gedenya juga belum hafal nih kayaknya nih. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, fahuwa ajdam, fahuwa ajdar. Itu hadisnya tuh. Jadi kita baca basmalah itu perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin, segala sesuatu, zibalin, yang punya manfaat, yang punya faedah, yang punya kegunaan, yang bukan maksiat, yang bukan dosa, sebaiknya dimulai dengan bismillah. Kalau enggak dibaca bismillahnya, maka fahuwa akto. Fahuwa apa? Akto. Akto itu artinya terputus. Apa artinya? Terputus. Terputus apa maksudnya? Putus dari rahmat Allah. Putus dari apa? Rahmat Allah. Ajam, dia putus sama ceweknya. Itu masih kecil, bisa dibantu, bisa dihibur sama kita teman-temannya. Tapi kalau sudah terputus dari rahmat Allah, udah, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Selalu sial, selalu celaka, selalu dapat musibah kalau terputus dari Allah. Paham sampai sini, nok? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa aqto. Segala sesuatu yang punya faedah, manfaat, pahala. Makanya tadi kata Pak Robi, nanya kan Pak Robi, kalau maling
Mau maling baca bismillah dulu jangan, kata kamu? Jangan. Mau apa tadi? Mau ngejahatin orang, baca bismillah dulu jangan? Jawabannya jangan. Karena apa? Karena yang namanya ngejahatin orang, ngomongin orang, kemudian maling, itu sesuatu yang berdosa dan tidak bermanfaat, tidak akan dapat pahala. Makanya nggak boleh kalau pengen maksiat bismillah dulu. Makanya ketika Teh Amil pengen apel sama kabogohna, itu kalau mau naik motor nggak usah bismillah gitu. Contohnya Teh Amil tadi kata Teh Rizka. Tadi kata Teh Rizka, ya itu harus dibiasain. Sebelum ngapa-ngapain, biasain baca bismillah. Sekarang nih, Pak Robi kalau nyontohin ke si Bajra sama ke Apil, contoh mau naik motor. Ketika motor udah nyala, pengen berangkat, gas udah siap, Pak Robi biasanya, ayo berangkat. Bismillah. Si Apil, si Bajra, bismillah. Berangkat. Let's go, baru udah berangkat tuh nok. Jadi sebelum naik motor Pak Robi biasain baca bismillah. Pengen makan, ketika ngadepin si Bajra atau si Apil dulu, si Apil lagi kecil, ketika pengen makan tuh Pak Robi tuh bismillah. Nah, dianya ngomong lah, baru hop makan gitu. Jadi biasain baca bismillah. Ada ceritanya begini nok. Ada seorang istri, siapa? Seorang istri. Kalau istri pasti dia punya suami. Benar. Ya. Si istri itu punya kebiasaan setiap masukin dompet ke dalam lemari pasti baca bismillah. Pokoknya setiap pengen masukin dompet ke dalam lemari, orang itu, istri itu baca bismillah setiap hari. Si suaminya nih nok, si suaminya ketika ngelihat kebiasaan istrinya kayak gitu, ya, dia pengen pengen nyoba nih. Setiap pengen masukin dompet ke lemari, istri saya pasti baca bismillah aja. Emang buat apa sih baca bismillah? Padahal kan tinggal taruh aja di dalam lemari, kuncinya lemarinya dikunci, udah aman, nggak bakal hilang, nggak bakal ada yang maling. Gitu, nggak usah baca bismillah. Suatu saat si suami sengaja ngebuka lemarinya, ngambil dompetnya, dibuang dompetnya ke Cigede. Dibuang kemana? Ke Cigede. Dia balik lagi ke rumah, dia kunci lagi lemarinya, dia pura-pura nanya ke istrinya. Istrinya lagi nggak ada di rumah ketika dompetnya dibuang. Istrinya datang ke rumah, ditanya, tadi duit yang tadi pagi saya kasih ke kamu masih ada atau enggak? Kalau masih ada, coba saya lihat, bener nggak masih ada atau udah habis nih? Gitu. Karena si istri punya kebiasaan baca apa? Bismillah. Dia masuk ke dalam kamar, dia buka pintu lemari, bismillahirrohmanirrohim, cekrek, dibuka, ditarik pintunya. Kata suaminya nih, wah kan tadi udah gua buang nih si dompetnya, logikanya nggak bakal ada di lemari nih si dompet, karena udah saya buang ke mana? Cigede, nggak bakal ada nih. Ketika istrinya ngambil, ternyata dompetnya ayah kene, masih ada nih, duitnya masih ada di dalam, silahkan dilihat. Gitu. Logikanya seharusnya kan udah hilang, dibuang ke suaminya kemana? Ke Cigede. Gitu. Nah itu kata para ulama, ketika dompet itu dibuang, dompet itu kemudian diambil sama seorang malaikat, ya, diambil dari Cigede, dikeringin sampai kering, dia lari malaikatnya ke rumah, disimpan lagi dompetnya di dalam lemari oleh malaikat.
ikat. Ya, paham? Satu ceritanya. Dua, ada orang ada seorang ini jahat nih. Pak Robi juga, ya Allah. Baca cerita ini di dalam kitab ya. Dalam kitab begini, ada seorang anak yang durhaka ke orang tuanya. Saking durhakanya dia kesel. Kesel. Makanan yang dia sediain buat ibunya dia kasih racun tikus. Makanan yang dia sediain buat ibunya dia kasih racun tikus. Tapi si ibunya punya kebiasaan. Setiap sebelum makan dia pasti baca bismillah. Pokoknya setiap mau makan bismillah. Setiap mau minum dia baca bismillah. Semua apapun termasuk di dalamnya makan dan minum, ketika pengen memulai hal itu dia baca bismillah. Sama ketika si anaknya ngasih makanan buat dirinya, buat si ibu dengan keikhlasannya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Pengen nyendok si anak tuh dalam hatinya, wah didahar ya, paeh ya si ibu ya. Kan anak durhaka ceritanya, paeh ya si indung teh. Dahar racun tikus dahareun anu dicampur ku racun tikus. Karena punya kebiasaan Bismillahirrahmanirrahim, dia makan dengan lahapnya, dengan nikmatnya sampai habis itu makanan. Si anaknya enggak sampai habis, ada sesa sedikit. Itu kata si anak, wah harusnya si ibu teh paeh ya, geus dahar eta da kusabab ku urang geus dicampur ku racun tikus. Karena kok ibu sehat-sehat wae ya, jag-jag bae kudu nama paeh ya si ibu teh. Dia penasaran dia penasaran, dia totol, dia cobain. Karena dia nggak baca bismillah, ketika udah nelen gelek, nggak lama dari situ 1, 2, 3 game over. Paeh nonggeng karena tanu. Gitu. Makanya mau ngapa-ngapain kamu bismillah. Kalau kamu pengen pergi sekolah naik motor, naik mobil, naik kendaraan atau jalan kaki, kalau kamu bismillah, insya Allah sepanjang perjalanan kamu dilindungi oleh para malaikat, dilindungi oleh rahmat Allah. Kamu pengen berangkat ke pabrikaan nih, dari rumah ketika keluar dari pangko, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat datang ke pabrika aman, nggak bakal gempa, masjid hancur nimpa kita, nggak bakal. Kalau kita bismillah. Gitu. Ya, jadi mau ngapain, pengen tidur, kita baca bismillah supaya tidak mimpi buruk. Kalau tidurnya bismillah dulu pasti aman mimpinya. Paham? Malam ini Pak Robi pengen cuman ngasih itu, tahun yang baru, kita awal yang baru, memasuki tahun yang baru ini kita sama-sama baca bismillah. Supaya kegiatan paprika ini semua lancar, sehat walafiat, nggak ada halangan apapun, semuanya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dah, ngajinya cuman segitu, nanti anak-anak pada pulang, para pengurus kumpul di sini juga. Ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah, doa kafaratul majlis, dan doa sesudah belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma staudi'uk ma'alam tanihi faraduduhu ilaya indah hajati wala tansanihi ya rabbal alamin ya rabbal alamin
ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku titip ilmu yang telah Kau ajarkan, kembalikan padaku saat aku butuhkan, dan jangan Kau buat aku lupa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah pulang. Yang gede nggak pulang, sini. Majuan sini nok, majuan lagi. Yuk pulang, nggak apa-apa. Oh, ya kalau mau pulang ntar berarti. Udah, matiin nggak apa-apa nok. Habis, ya matiin berarti.